Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas C120 akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Pengembangan Usaha pada UMKM Rizky Alala Wedding Organizer. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Tasya Ratandewi, Yani Nuryani, Wiwin Fadila, dan Siti Mariam. Selamat menyaksikan. Di sini ada bab 2, aspek pemasaran yang meliputi analisis pasar, estimasi pemasaran, segmen pasar, targeting, positioning, dan bauran mix. Yang pertama ada analisis pasar yang meliputi market size. Market size di sini target pasar untuk Rizky Alala Wedding meliputi penduduk Kabupaten Bandung dan sekitarnya, terutama Pacet Majalaya yang rentang usianya dari umur 21 tahun sampai 40 tahun, usia produktif menikah. Yang kedua ada market growth. Pertumbuhan bagi penyelenggara pernikahan, tren ini menunjukkan positif. Yang diharapkan oleh Rizky Alala Wedding adalah setiap tahunnya meningkat. Yang ketiga ada market share. Setelah kita hitung market share untuk yang telah diperbandingkan dengan WO yang ada di Pacet, ada rata-rata 280 permintaan, dan untuk Rizky Alala Wedding ada 597 permintaan, yang dimana permintaan itu dihitung yang hasilnya D sama dengan 280 ditambah 597 T. Yang kedua ada estimasi pemasaran yang meliputi permintaan efektif yang didukung oleh tenaga beli dari Rizky Alala Wedding yang menyediakan paket Platinum A dan Platinum B, yang menyediakan paket lengkap dari mulai hiburan, wardrobe, make up, catering, dan lain-lain. Yang kedua adalah permintaan potensial. Permintaan ini didasari oleh kebutuhan saja. Permintaan ini cocok untuk paket yang disediakan oleh Rizky Alala Wedding, yaitu paket Gold A, Silver, Gold B, dan lain-lain, dengan harga terjangkau namun pelayanan yang diberikan sama baiknya. Yang ketiga ada segmen pasar, meliputi segmen geografis yang diutamakan dari penduduk Kabupaten Bandung dan sekitarnya, terutama wilayah Pacet Majalaya. Yang kedua ada demografis, semua jenis kelamin dari usia 21 tahun sampai 40 tahun, usia produktif nikah. Yang ketiga psikografis, yaitu kelas sosial. Keempat ada targeting, untuk Rizky Alala Wedding yang memfokuskan kepada pasangan yang ingin menikah dengan adat tradisional dan sentuhan budaya lokal. Yang kelima ada positioning. Rizky Alala Wedding ini memposisikan diri sebagai WO yang tidak hanya mengadakan pernikahan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang magis yang direncanakan dengan teliti dan sesuai dengan keinginan setiap pasangan. Yang ketiga ada flash, jaringan distributornya secara langsung. Yang keempat ada promosi, promosinya dengan meliputi dari mulut ke mulut, sosial media, brosur, dan iklan. Yang kelima ada physical evidence. Rizky Alala Wedding memiliki katalog dari harga, jenis baju, dan maupun foto-foto. Yang keenam ada people, karyawan yang memiliki daya tanggap yang baik dan berpengalaman. Yang ketujuh ada proses yaitu mulai dari bagian pemasaran melakukan promosi sampai permintaan untuk penuhi. Saya akan melanjutkan presentasi bab 3 aspek operasi. Sebelumnya apa sih Rizky Alala Wedding Organizer? Rizky Alala Wedding Organizer sendiri adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa planner atau perencanaan suatu acara. Nah, lebih tepatnya perencanaan suatu acara wedding. Nah, untuk produk-produknya sendiri itu terdiri dari make up, wardrobe, decoration, dokumentasi, catering, sampai dengan hiburan. Nah, untuk paket-paketnya sendiri terbagi menjadi 3, dimulai dari yang silver yang pertama, yang paling murah, paling terjangkau, yang kedua itu yang menengah ada gold, dan yang ketiga ada platinum untuk paket lengkapnya. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Kampung Babakan Tanjung, RT 1, RW 1, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Untuk aspek analisis AMDAL atau analisis dampak lingkungannya, biasanya Rizky Alala Wedding sendiri melakukan program dan perencanaan untuk pembiayaan terhadap pengelolaan lingkungan. Maksudnya bisa dicontohkan jika setelah melakukan dekorasi, bekas-bekas atau limbah-limbahnya itu biasanya langsung dikelola oleh pihak-pihak yang sudah bekerja sama dengan Rizky Alala. Untuk manajemen persediaan, biasanya manajemen persediaan dilakukan setiap bulan, di mana dilakukan pengecekan di gudang untuk make up, dekorasi, sampai dengan pakaian. Akan disesuaikan dengan tren yang sedang hype atau sedang booming di setiap tahunnya. Selanjutnya ada aspek manajemen organisasi. Yang pertama itu ada perencanaan. Nah, perencanaan itu dibagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek ini biasanya rencana yang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, Rizky Alala Wedding Organizer ini bertujuan untuk membuat iklan pemasarannya secara lebih luas agar sasaran pelanggannya pun lebih luas juga. Yang kedua ada
rencana jangka menengah. Nah, rencana jangka menengah ini biasanya dalam waktu 1 sampai 5 tahun. Nah, Frisky Alala Wedding berencana untuk menambah variasi dari paket yang disediakan biar si pelanggannya juga lebih leluasa buat memilihnya. Yang ketiga ada rencana jangka panjang. Nah, rencana jangka panjang itu biasanya dalam waktu 5 sampai 10 tahun. Frisky Alala Wedding Organizer juga berencana untuk menambah cabang baru di setiap daerah di Indonesia. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini biasanya dilakukan secara terpusat, mulai dari request dari customer, laporan hasil pelayanan lapangan, laporan keuangan atas order dari customer, penerimaan order dari customer, menerima feedback dari customer atas pelayanan jasa dari pihak wedding organizer. Selanjutnya ada komplain dan lain sebagainya dilakukan oleh orang kepercayaan dari owner itu sendiri. Selanjutnya yang keempat ada pengendalian. Nah, pengendalian ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pengendalian proses pelayanan jasa. Nah, saat ini Frisky Alala Wedding tidak menerima pesanan untuk acara di luar ruangan atau outdoor, tapi hanya fokus menerima pesanan untuk acara di dalam ruangan. Nah, yang kedua ada pengendalian keuangan. Nah, sistem pembayaran yang dilakukan di Frisky Alala Wedding Organizer ini yaitu menggunakan pembayaran secara cash maupun kredit. Nah, meskipun menggunakan pembayaran secara kredit, tetapi customer juga harus membayar DP terlebih dahulu sebesar 25% di awal. Studi kelayakan bisnis dari Frisky Alala Wedding jika ditinjau dari aspek keuangan itu bisa kita lihat dari beberapa hal seperti modal investasi, modal kerja, laporan keuangan, dan juga analisis laporan keuangan tentunya. Sejauh ini, Frisky Alala Wedding ini memiliki laporan keuangan yang cukup baik dan pengelolaan keuangan yang cukup baik juga. Nah, berdasarkan analisis laporan keuangan, itu menghasilkan informasi bahwa pengembangan usaha Frisky Alala Wedding ini bisa dikatakan atau bisa dinilai layak. Hal ini karena apa? Hal ini dikarenakan usaha Frisky Alala Wedding memiliki payback period yang tidak melebihi batas investasi. Yang kedua, profitability index yang tinggi. Yang ketiga, ada net present value yang hasilnya adalah positif. Yang keempat, itu dukung dengan IRR atau internal rate of return yang melebihi tingkat pengembalian yang diharapkan oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan juga bisa dikatakan layak atau dinilai layak itu dilihat dari modal investasi dan modal kerjanya. Nah, modal kerja dan modal investasi yang dimiliki oleh Frisky Alala Wedding ini sangat memadai, sehingga hal tersebut bisa mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha. Jadi dari sisi aspek keuangan, maka Frisky Alala Wedding ini dikatakan layak. Akhirnya kita sampai pada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa Frisky Alala Wedding Organizer ini memiliki 4 aspek kesimpulan dalam usahanya. Yang pertama, aspek pemasaran. Frisky Alala Wedding Organizer memiliki strategi pemasaran yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan fokus pada pengalaman pernikahan yang unik dan terpersonalisasi. Dengan proyeksi pertumbuhan yang positif, Frisky Alala Wedding Organizer memiliki potensi untuk mempertahankan pangsa pasar yang signifikan dalam industri ini. Aspek operasi, secara keseluruhan, Frisky Alala Wedding Organizer memiliki strategi yang matang dalam menyediakan layanan pernikahan dengan berbagai pilihan paket dan konsep sambil memperhatikan efisiensi operasional dan dampak lingkungan. Yang ketiga, aspek manajemen dan organisasi. Frisky Alala Wedding Organizer memiliki rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, struktur organisasi yang terorganisir dengan baik, fokus pada pengendalian pelayanan dari keuangan, serta memperhatikan aspek pelaksanaan dan penggerakan dalam manajemen. Yang terakhir ada aspek keuangan. Berdasarkan analisis keuangan, pengembangan usaha Frisky Alala Wedding Organizer dinilai layak karena memiliki payback period yang cepat, profitability index yang tinggi, net present value yang positif, dan internal rate of return
melebihi tingkat pengembalian yang diharapkan. Keberlanjutan juga didukung oleh stabilitas modal investasi dan perhitungan modal kerja yang memadai. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Semoga dapat membantu menjadi referensi untuk teman-teman semuanya, khususnya bagi kami mahasiswa. Untuk itu kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.